Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di Bima Podcast, Bincang Mahasiswa Ikopin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Izki Ahlia Sakina yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Sebelumnya di sini saya nggak sendiri loh. Saya ditemani oleh akang-akang yang kece dari UKM bidang keolahragaan. Mungkin ada pepatah ya, tak kenal maka tak apa kan? Tak sayang. Bukan, tak kenal maka kenalan. Beda Jadi, lagi ya. Jadi boleh ya kita kenalan dulu mungkin nih. Boleh dari siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jai Suarsid. Saya perwakilan dari Ikopin Football Club. Dan sekarang saya menjabat sebagai wakil ketua umum periode 2021-2022. Mungkin selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Aji Nur Hidayat. Saya dari unit bola basket Ikopin. Di unit bola basket Ikopin saya menjabat sebagai ketua koordinator Departemen Humas. Oke, nah sekarang kan kita udah kenal nih sama narasumber-narasumber kita. Mungkin karena yang di rumah juga udah penasaran, ini tuh dari UKM apa nih? Boleh perkenalkan UKM-nya masing-masing gitu. Boleh. Ya, kebetulan saya perwakilan dari Ikopin Football Club gitu. Ikopin Football Club ini berdiri pada sejak 25 November tahun 1984. Lalu untuk kegiatan sehari-harinya kita tuh yang sering kita lakuin itu ada 3. Yang pertama, yang paling vital itu tentunya olahraga ya. Dari futsal, lalu ada dari sepak bola, lalu ada juga dari manajemennya atau pengurus ya. Pengurusannya gitu. Ya gitu, seperti itu. Itu sih yang paling vital dari keseharian dari IFC itu. Bisa dilanjut sama Oke. Untuk unit bola basket Ikopin sendiri, tentu saja bergerak di bidang olahraga, khususnya bola basket. Unit bola basket Ikopin sendiri tidak hanya di bidang olahraga saja, dalam kegiatan di dalamnya juga terdapat kegiatan lainnya seperti mengadakan turnamen, kemudian ada juga seperti kepengurusannya juga. Ya, kepengurusannya juga untuk kayak kegiatan-kegiatan lain kayak berbagi kepada yang membutuhkan seperti itu. Ih, kayaknya seru banget nih ya UKM-nya. Seru dong, makanya harus join ya. join dong ya. Harus banget. Makanya kemarin waktu UNC Day itu ya, bukan UNC, demo UNC itu, makanya kita dari anak-anak olahraga pada rame-rame kan, soalnya narik atensi sih. Yang paling gitu. berkesan sih ya olahraga. Iya, soalnya kan sekarang kuliah terus. Kan kuliah juga harus ada balance-nya lah. Iya, betul. Olahraga itu pastinya. Iya. Kebanyakan mayoritas mahasiswa ataupun kalangan umum pasti larinya ke olahraga sih. Nggak jauh kan? Mungkin langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Mungkin dari Ubi dulu. Katanya nih denger ya mau mengadakan Ikopin Basketball League ya, Ya, katanya. Betul. Terus itu tuh seperti apa sih turnamennya? Terus temanya tuh kayak gimana? Bisa dijelasin? Oleh ya betul, untuk unit bola basket Ikopin sendiri sekarang akan mengadakan turnamen internal yang bernama Ikopin Basketball League dengan tema Push Yourself Beyond Your Limit, di mana tema tersebut dimaksudkan untuk karena kita kan sudah COVID gitu ya selama ini beberapa tahun belakangan, dan
untuk 2 tahun ini unit bola basket tidak mengadakan turnamen internal seperti ini lagi. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah gitu unit bola basket Ikopin bisa mengadakan turnamen ini. Jadi tema ini mendorong untuk diri kita untuk lebih lagi melewati batas gitu, yaitu batas dari COVID itu sendiri gitu. Jadi kita udah bebas nih, udah bisa mengadakan turnamen. Jadi ayo buat mahasiswa semua kita ramaikan gitu, baik dari unit bola basket maupun IFC juga gitu. Kangen lah intinya. Iya, kangen. Jadi karena untuk habis COVID nih, jadi untuk itu apa? Untuk istilahnya merayakannya juga gitu ya. Bukan merayakan sih, menyambut kembali suasana yang ya. dulu. Nah, kita tuh balikin lagi sekarang. Ya. Tuh, soalnya kalau di kampus adem-adem aja gitu, bukan adem-adem flat gitu, Oh, iya. nggak seru gitu. Makanya kita adain gitu. Kerasa sih ya, sama saya juga sebagai angkatan online gitu. Gak pernah Nah. ngeliat yang kayak gitu nih. Berbeda dengan tahun saya gitu, waktu saya maba kan terakhir offline 19. Itu tuh semua UKM olahraga, nggak olahraga juga gitu. Ada di event tuh emang rame-ramean gitu, rame-rame. Terus UKM lain pun itu saling ngedukung gitu. Kayak gitu sih. Nah, makanya ini diselenggara ini tuh ya buat kayak gitu. Untuk mengembalikannya. Gitu, kurang lebih. Untuk konsepnya sendiri nih kayak gimana? Untuk konsep dari turnamennya. Untuk konsep sendiri, nanti peserta yang dapat mengikuti kegiatan turnamen di unit bola basket ini adalah mahasiswa aktif, kemudian dosen, dan juga sivitas akademi lainnya kayak karyawan gitu. Kemudian untuk sistemnya sendiri, kami mengambil sistem gugur dengan satu kali pertandingan itu 2 kali 12 menit untuk playoff dan juga 2 kali 15 menit untuk finalnya. Nah, Gitu. seperti itu. Kalau untuk tempatnya nih sama kapan diselenggarakannya? Oke, untuk tempat kita berbicara untuk pendaftaran dulu. Untuk tempatnya, ya, untuk tempat pendaftaran langsung aja ke Sekre Unit Bola Basket Ikopin. Kemudian untuk pendaftaran sendiri waktunya udah dibuka dari tanggal 13 Oktober dan akan ditutup pada tanggal 25 Oktober. Untuk pelaksanaan sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 7 November di lapangan basket Ikopin itu sendiri. Oke. Untuk dari UBI sendiri nih apakah mengikuti turnamen itu atau bagaimana? Untuk anggotanya juga sekaligus mengikuti sebagai peserta selain menjadi panitia juga. Tetapi di sini perlu digarisbawahi untuk anggota dari internal UBI-nya sendiri hanya boleh dalam satu tim itu maksimal 2 orang dari anggota UBI-nya sendiri. Jadi tidak boleh lebih dari 2 orang. Itu tuh dipilih atau emang mengajukan diri? Itu bebas milih sendiri Bisa timnya. sendiri. Gimana kalau ada yang lebih tuh? Kan maksimal 2 orang, tapi yang mau ikut tuh banyak. Jadi kayak gimana? Mungkin bisa jadi bakal ada teguran sih kalau lebih dari ketentuan. Oke, terima kasih ya dari Kak Sofian nih udah menjelaskan tentang turnamennya. Mungkin lanjut aja ya ke selanjutnya yang IFC ya, Ikopin Futsal Competition. Mungkin pertama-tama nih mau tahu dulu turnamen apa yang diselenggarakannya tuh. Ya, turnamen yang akan diselenggarakan oleh IFC ini dari futsalnya. Kan IFC itu ada 2 olahraga gitu disatuin, ada futsal sama sepak bola gitu. Nah, sekarang tuh diadainnya yang futsal. Yang futsal. Di mana turnamennya itu akan diselenggarakan pada tanggal 7 November sampai tanggal 13 2022 ya, 2023. Ya, seperti itu sih. Seperti itu.
Tapi pengen tahu juga nih, emang apa bedanya futsal sama sepak bola tuh? Kalian pasti ada juga kan yang nggak tahu. Ya, secara garis besar aja ya. Kalau futsal tuh jumlah pemainnya yang di lapangan yang main itu ada 5. Ada 5. 1 kiper, 4 pemain gitu. Ya, berbeda dengan sepak bola gitu. Sepak bola kan ada 11 pemain. 1 kiper, 10 lagi pemain yang selain kiper gitu. Dan segi lapangannya pun berbeda gitu. Sepak bola lebih besar daripada yang futsal. Lalu di sepak bola tuh ada hakim garis namanya. Hakim garis. Yang itu dimana yang bisa nentuin ada pelanggaran kah atau ada offside kah. Offside itu dimana saat kita lagi nyerang lalu kita tuh melebihi pertahanan dari lawan, nah itu bakal offside ya namanya. Kayak gitu sih secara garis besarnya. Jadi lumayan berbeda ya futsal. Lumayan berbeda. Terus untuk IFC sendiri nih pernah mewakili kampus di turnamen seperti itu dalam tingkat apa aja? Kalau untuk sejauh ini sih ya, yaitu yang pernah saya alami itu karena kan kemarin pandemi COVID gitu, susah buat dari turnamen, jangan kan buat dari turnamen gitu, kuliah pun kita online gitu, maka terbatas banget gitu. Waktu terakhir kita mengikuti itu di Unpad Universe sama Golimpik namanya. Cuma itu berbeda event gitu. Waktu di Golimpik kita tuh tembus sampai 16 besar setelah penyisian grup. Ya, namun kalah oleh UPI. Ya UPI Bandung gitu. Lalu waktu event selanjutnya yang Universe itu tuh ya rezekinya kurang untung gitu kita. Namun nggak hanya kalah terus gitu dari Kopir gitu, karena kan masa iya gitu bela kampus terus ikutan turnamen mau kalah terus gitu. Kita juga waktu itu 2019 kita juara 2. Juara 2 yang mainnya di TB itu regional Sumedang. Iya, jadi itu tuh di Sumedang dulu diregionalin, lalu setelah di regional Sumedang ntar tuh ketemu lagi di regional Jabar gitu. Nah kita tuh yang diambil tuh cuma 1, yang juara 1 gitu itu. Jadi kita yang di Sumedang kita yang kedua gitu. Tapi kalau lihat tahun-tahun sebelum saya masuk itu banyak juga gitu. Udah banyak juga, cuma saya belum masuk kebetulan. Masih SMA. Oke, Kang. Pengen tahu nih kalau turnamen ini itu awalnya gimana sih bisa sampai terbentuknya kayak gini? Oke. Jadi tuh ini tuh turnamen yang awalnya kita tuh UKM olahraga, kita tuh asalnya mau ngadain pekan olahraga gitu. Di kayak kalau di Indonesia kayak PON. Kalau skala kabupaten atau kota ada Porda gitu. Cuma kan kalau Porda berbeda-beda, cuma bisa gitu. Nah kita tuh memproyeksikan ini tuh ide tahun kemarin sebenarnya. Diproyeksikan pada kita akan menjabat gitu. Semua yang jadi inisiator dari ini waktu menjabat kita akan laksanain gitu. Mulai dari IFC, UBI, IBC dan IPOMA gitu. Pokoknya UKM olahraga lah. Nah gitu. Seiring dan jalannya waktu gitu. Dan ada 2 UKM yang bukan berhalangan. Gimana ya? Nggak ikut, nggak bisa berpartisipasi buat buat ngadain si pekan olahraga ini karena ya satu dan lain hal gitu. Nah makanya
IFC sama UBI gitu sepakat gitu Iya. buat ngadain bareng-bareng karena yang tadi saya sampaikan kita tuh rindu akan atensi mahasiswa Ikopin gitu sama keramaiannya gitu. Soalnya dari kemarin-kemarin ya ada ayam gitu. Nah kita tuh pengennya ayo dari IFC gitu. IFC mau ngadain ini nih. UBI mau ngadain turnamen juga, tapi skalanya skala anak-anak buat anak-anak Ikopin aja gitu. Tujuannya Ikopin Ikopin futsal competition ini bertujuan untuk nyatuin anak-anak Ikopin untuk berpartisipasi gitu. Ayolah ramein lagi kampus gitu. Ngapain gitu sibuk sendiri gitu. Lebih baik ramein kampus gitu. Toh nama kampus juga bakal keangkat gitu. Ya. Langkah awalnya seperti itu gitu. Dan IFC juga nggak hanya itu gitu. Nggak hanya internal. Waktu itu tuh waktu 2020 awal. Berarti tahun kemarin. 2 2 tahun kemarin ya. IFC tuh udah ngadain turnamen, udah buka pendaftaran semua. Itu turnamen futsal antar SMA se Jawa Barat. Cuma waktu bulan Covid Februari, April. Nah itu tuh keputus itu gara-gara Covid itu. Ya yang akhirnya nggak kelaksanain gitu dan akan jadi proyeksi IFC tersendiri di tahun depan. Berarti tahun depan juga bakal ada tuh untuk SMA gitu. Ada, ya? insya Allah ada. Buat teman-teman SMA nih bisa ditunggu ya gitu turnamennya. Ikutin aja gitu, ikutin aja. Ikutin aja ya. Terus buat pesertanya sendiri nih, ini tuh buat cowok aja atau gimana nih? Oh, untuk pesertanya sendiri, Ikopin competition tuh ada regulasi yang dimana anak IFC-nya tuh maksimal 3 orang. Ya, yang dimana kenapa anak IFC-nya 3 gitu? Soalnya kalau satu tim anak IFC semua, ya kesannya, oh ini anak IFC pengen dapat piala, tapi gimana gitu. Ya udah itu mah hajat anak IFC gitu. Makanya dimaksimalin 3 orang gitu. Misalkan kalau ada kekeh nih, batu lah pengen 4, pengen 5 gitu. Ya kita tuh punya opsi ya bikin aja tim sendiri gitu. Jadi beda lagi. Ya yang satu yang tim A misalnya, yang satunya lagi tim B gitu. Tapi namanya sama gitu. Ya terus yang ini tuh untuk tahun sekarang kita tuh gelarnya buat putra dulu gitu. Iya. Karena kalau yang putri itu bukannya gimana gitu, tapi kurang peminatnya gitu. Bukan kurang peminat, yang ininya apa? Ya bisa jadi kurang peminat dan banyak yang malu-malu gitu. Yang jadi saya tahu sih. Gitu ya, tapi masa sih cewek main futsal? Padahal nggak apa-apa. Soalnya waktu 2000 Games 2018. Ya kalau nggak salah timnas Indonesia tuh dapat medali emas gitu dari futsal putri gitu. Iya. Terus untuk IFC, turnamen IFC ini buka pendaftaran udah lama sih dan tutup tuh tanggal 5 November. Berarti bulan depan ya? Bulan depan. Daftarnya tuh 100.000 lah buat kalangan. Iya, soalnya ini buat kalangan mahasiswa aja gitu. Kalau IFC berbeda kan kalau UBI gitu buat semua aktivitas kampus gitu. Nah, IFC tuh buat kalangan mahasiswa aja gitu. Terus tempat pendaftarannya kalau di mana gitu, datang aja ke Sekre IFC gitu. Sekre IFC yang di UKM Center ya, berarti yang UKM Center. Oke.
Tadi dengar tuh kan kalau katanya YFC itu cuman buat mahasiswa, UBI buat sivitas akademik. Iya. Jadi apa betul gitu? Iya. Apakah ada alasan khusus gitu untuk semua sivitas akademik itu atau gimana? Untuk alasan khususnya karena emang dari sebelumnya juga UBI itu mengadakan bukan hanya untuk mahasiswa aja gitu. Kita juga sering banget itu ikut latihan bareng para dosen gitu ya. Iya. Para dosen itu sering banget latihan di lapangan UBI juga tiap hari Jumat gitu. Jadi kita berpikir mungkin kenapa nggak diajak juga gitu buat ikut turnamen kita. Jadi ya itu alasannya juga. Kalau untuk UBI sendiri buat pesertanya kayak gimana nih? Ada kriteria khusus atau enggak? Kalau kriteria khusus sih nggak ada ya. Paling kita juga membuka buat tim putra sama tim putri juga. Tapi kemungkinan sih tim putrinya bakal kurang. Tapi semoga aja bisa terpenuhi gitu slotnya buat tim putri. Jadi udah sih gitu aja. Itu aja ya. Mungkin ini buat pertanyaan buat akang-akang berdua nih ya. Buat harapannya nih buat UKM olahraga ke depannya kayak gimana? Maksudnya Harapan kemana? Iya, Harapan kemana? inginnya tuh jadi lebih baik karena apa gitu gimana? Harapan ke pihak kampusnya Iya, atau ke pihak kampusnya gitu. Dari Boleh dari siapa dulu? Boleh dari UBI. Kang Jai saja. Oh ya dari Iya. dulu. Oke. Kalau harapan dari kita gitu dari YFC gitu, kampus tuh terlalu menitik beratkan kepada prestasi gitu. Iya. Pada prestasi. Tapi kita tuh tentang sarana dan prasarana tuh kurang nggak dijamin gitu. Kita tuh kan dari dulu butuh lapang futsal, nggak ada sampai sekarang. Tidak disediakan. Padahal uang mahasiswa tuh ya sebagian besar ada gitu untuk biaya itu. Gitu. Kita pun kalau latihan futsal, kalau di kampus gitu pakai lapangan basket gitu, itu tuh berbeda materialnya. Kenapa berbeda material? Sorry aja nih, untuk lapangan yang basket itu condong kasar gitu, kasar. Soalnya futsal tuh langsung berbenturan dengan fisiknya gitu. Berbeda kan dengan basket gitu ya. Futsal tuh emang bener-bener kontak dengan fisik tuh emang bener-bener kontak gitu. Berarti kalau misalnya mau merebut bola pun pasti gitu kontak fisik gitu. rawan jatuh ya. Rawan jatuh juga gitu. Nah itu yang kami sayangkan lah. Itu harus tuntut prestasi gitu. Cuma ke sini ya sarana dan prasarana pun kita sendiri enggak ditunjang gitu. Kemarin juga waktu kemarin Lig Majap itu kita tuh masuk semifinal. Dan itu pakai uang kas YFC gitu. Padahal itu harusnya itu kampus tuh mendanai. Karena kan mengangkat nama kampus juga. Ya. Setelah memang sih proposalnya telat kan sampai sekarang nggak ada kejelasan gitu bagaimana. Ini tuh udah lama banget lah. Itu sih. Soal mengajukan inventaris pun banyak lah. Ribet banget. Jadi mungkin ya kalau kampus ingin UKM lebih berprestasi, lebih baik disediakan lagi fasilitas dan sarana prasarananya. Karena kalau secara tanding nih, anak-anak tuh nggak mikirin lagi nama mereka yang di punggung gitu, enggak. Nama logo di dada tuh lebih penting, harga diri gitu, harga diri. Kopi ini mau dikemanain gitu, itu anak-anak tuh
udah di lapang ya kita prung aja gitu, prung. Kalau bahasa Sundanya prung gerak tarung gitu. Itu sih. Enggak muluk-muluk tentang harus bayar berapa. Enggak. Kita juga pengen prestasi gitu. Kita juga berusaha sama-sama. Latihan. Sore malam gitu. Terus latihan tambahan, latihan fisik. Itu pun anak-anak harus menyisikan waktunya gitu di sela-sela kesibukan yang lain gitu. Itu effort anak-anak buat Ikopin ini, buat majuin Ikopin tuh. Mungkin semoga aja ya dengan diceritakan di podcast ini, Ya, siapa tahu ya aja. didengar gitu. Dengarlah. Semoga aja ya kedepannya bisa lebih diperhatikan Ya. lagi nih sama kampus. Kalau dari Ubi sendiri nih bagaimana? Mungkin kurang lebih sama kayak IFC, kita paling minta supportnya aja dari pihak kampus sendiri, dari fasilitasnya juga gitu, dari sarana prasarana. Walaupun UBI ada gitu lapangnya, tapi Si ada yang butuhin. kurang dari di bawah standar gitu. UBI juga sudah pernah mengajukan gitu buat perbaikan lapang, cuman belum ada respon juga. Jangankan lapang, minta bola saja itu responnya kurang gitu. Malahan kita dapat dari alumni kemarin baru-baru ini. Jadi mungkin ya sama kayak IFC gitu, di support aja sarana dan prasarana juga. Kalau prestasi itu bisa mengikuti gitu, kalau sarana dan prasarananya menunjang, anggotanya juga Jadi bakal lebih semangat iya ya. betul, jadi lebih semangat juga buat pasti berpikiran kita nih udah ditunjang nih sama kampus, masa sih bakal gini-gini aja gitu buat yang kita lakukan gitu buat kampus, pasti begitu. Oke. Dan IFC juga kurang lebih di sini nggak ada lapang futsal gitu. Kita tuh selalu nyewa di luar gitu, dan itu pun ya harus mengeluarkan uang gitu, dan semua anggota atau semua mahasiswa pun ya nggak tahu kita ekonomi orang itu berbeda kan. Takutnya ada yang terbebani atau yang apa, dan anak-anak yang latihan tuh sering ngeluh, Kang saya nggak akan latihan, nggak punya uang. Sering yang kayak gitu ngeluh. Kita pun ya kita sebagai yang orang-orang yang mewadahi gitu, kita selalu menunjang mereka asalkan mereka mau gitu, mau latihan serius gitu. Soalnya latihan ini tuh nggak sekedar hanya latihan gitu, buat mereka juga itu pengalaman buat mereka juga. UKM sendiri ini kan untuk menyalurkan minat dan bakat Ya. juga kan ya, bukannya malah membuat kita semakin apa ya namanya tuh, kan istilahnya untuk menyalurkan stres kita dari studi di kampus, bukannya malah menambah kan ya. Iya, tapi kita juga nggak ambil pusing sih, karena ya mau gimana lagi gitu ya. Hobi juga. Ya hobi juga gitu kan. Kalau hobi mah orang-orang juga kalau udah nyangkut sama hobi, pastilah kemanapun itu bakal dikejar gitu. Terasa sama saya gitu. Mau main dimanapun, ya bakal dikejar gitu. Uang sama yang lainnya itu ngikutin lah. Tergantung kitanya gitu yang bisa adaptasi atau enggak. Gitu. Oke, semoga kedepannya ya kampus bisa lebih mendengarkan lagi. Amin. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, bukan pertanyaan apa ya, untuk promosiin aja gitu turnamen-turnamennya. Bisa dari Kang. Boleh. Dari Ubi dulu aja. Buat mahasiswa semua, jangan lupa ikut Ikopin Basketball League yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 7 November. Untuk informasi selebihnya langsung aja ke Instagram Unit Bola Basket Ikopin di Unit Bola Basket Ikopin Ubi Ikopin 1987. Boleh. Oh iya, boleh. Untuk mahasiswa Ikopin gitu, jangan lupa ikut
turnamen futsal yaitu Ikopin Futsal Competition yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 November sampai tanggal 13 gitu. Yang bertepatan di lapangan basket. Untuk pendaftaran bisa langsung ke Sekre IFC ataupun bisa menghubungi akun resmi Instagram IFC gitu, yaitu @ikopin @ifc_ikopin. Saya tunggu di turnamen Ikopin Futsal Competition. Kita ramaikan Ikopin Ya. sama-sama. Ayo kita hidupin lagi Hidupin gitu lagi ya. kampus gitu, jangan kayak sepi-sepi aja gitu, ramein aja. Ditunggu Kuliah terus mungkin ya. pusing. Iya pusing, ini olahraga, bener ya? Bener banget. Ada ini nggak soal olahraga yang seperti itu? Oh, ada jargon ya? Iya. Ya, ada. Dari siapa dulu? Boleh bebas dari siapa? Dari Ubi dulu aja nggak apa? Dari Ubi dulu. Jargon gimana? Iya, dari Ubi. Untuk jargon Ubi Jaya. Kalau dari FC sendiri, jika saya bilang di FC, maka semuanya bilang beta. Dah, jangan lupa gitu ya teman-teman untuk join turnamennya. Mungkin sekian untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih sudah meluangkan Terima waktunya kasih juga. untuk datang ke sini. Semoga buat teman-teman juga nih bisa bermanfaat ya apa yang kita Amin. obrolin tadi itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,